siji, loro, telu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, semangat gitu dong. Kan pagi-pagi kita harus semangat. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada? Kenapa? Siapa yang tidak masuk? Saya absen ya. Semangat, Bu. Mbak Listiana nggak masuk. Kenapa? Katanya rekreasi itu kemarin. Enggak bolos. Terus Ada isinya tapi ya. Ada. Bapak Sebelahnya Mbak Amalia siapa? Mbak Maharani. Setiap Bu enggak masuk sama aja. Sakit? Iya, Atau sakit. Kok sakit? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Siapa yang tahu? Kemarin kita sudah belajar mengenai teks deskripsi. Nah, ada yang buka LKS-nya? Ada yang belajar tadi malam? Tidak ada yang belajar. Terus ngapain semalam kok gak belajar? Gak boleh gitu ya. Kalau di rumah ada waktu kita belajar. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks rekon. Ada yang pernah dengar? Belum. Teks rekon. Masa nggak ada yang pernah dengar apa itu teks rekon? Belum, Bu. Jadi teks rekon adalah teks yang menuliskan sebuah pengalaman pribadi atau suatu kejadian yang telah kita alami. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa itu teks rekon, ciri-ciri teks rekon, dan tujuan teks rekon itu dibuat. Nah, dalam teks rekon ini juga ada strukturnya. Apa itu struktur teks rekon? Ada yang tahu? Belum. Nah, bagian-bagian. Jadi untuk mengawali itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih teks rekon itu. Jadi kurang lebih kalian pernah nggak cerita sama teman mengenai pengalaman yang udah kalian alami? Pernah? Pernah? Pernah nggak? Pernah ya. Jadi kurang lebih adalah cerita yang kita ulangi. Kayak kalau kita cerita ke temen kan pakai mulut, dari mulut ke mulut. Tapi kalau teks rekon kita tulis di sebuah paragraf. Nah, ciri-ciri teks rekon itu adalah menggunakan kalimat yang kronologis, terus bertujuan untuk menceritakan pengalaman yang telah kita alami. Nah, hal ini bisa kita ambil hikmahnya. Jadi teks rekon itu bukan hanya sekedar teks. Dalam teks rekon ini nanti kita akan mengambil apa sih manfaat dari cerita yang kita ceritakan kepada teman. Kayak misal pengalamannya negatif ya, kita berarti buang sisi negatifnya. Kalau pengalamannya positif, kita ambil sisi positifnya. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang struktur teks rekon. Struktur teks rekon ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada urutan peristiwa. Yang ketiga terakhir adalah reorientasi. Nah, yang pertama dulu orientasi. Orientasi adalah latar belakang atau pembuka suatu cerita. Ini biasanya ditaruh di paragraf pertama dalam sebuah teks rekon. Ini adalah biasanya berisi tentang apa, siapa, dan di mana. Ini adalah gambaran dari teks yang akan kita tulis ke depannya. Jadi apa kegiatan yang dilakukan, siapa tokoh di dalamnya, di mana kejadian itu terjadi. Nah, yang kedua adalah urutan peristiwa. Dalam urutan peristiwa ini harus kronologis. Ada yang tahu kronologis? Urut.
Nah, benar. Jadi kalau kita lihat suatu berita di TV atau di sosial media itu ada yang namanya kronologi kejadian. Nah, kronologi kejadian ini harus bersifat kronologis. Jadi harus runtut kalau menceritakan suatu hal. Kamu menceritakan kegiatanmu tapi di loncat-loncat waktunya, itu kan tidak efisien dan tidak jelas dalam urutannya. Jadi harus kronologis. Nah, yang terakhir adalah reorientasi atau kesimpulan. Nah, di paragraf terakhir ini penulis menulis sebuah kesimpulan dari cerita yang telah ditulis di orientasi dan urutan peristiwa. Biasanya juga disertai dengan ungkapan hati penulis, teman-teman. Pernah dengar gak ungkapan hati penulis? Contohnya apa? Contohnya apa? Ayo Mbak, tadi yang cerita aja sama temannya apa? Biasanya dalam reorientasi itu ada ungkapan hati penulis. Contohnya apa? Kalimat apa? Ayo maju dulu Mbak. Kalimat berikan kok sih. Kamu dari tadi loh saya lihat cerita sama temennya. Ayo maju. Makanya suruh maju juga. Ayo maju. Biar nggak suruh. Ya, dua. Takut banget Putri balas dendam. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, struktur teks rekon ada berapa? Ada 3. Yang satu orientasi Urutan peristiwa. dan reorientasi. reorientasi. Nah, dalam reorientasi itu biasanya ada apa? Kesimpulan. Kesimpulan dan ungkapan hati penulis. Oke, udah paham ya? Lain kali jangan diulangi ya Mbak. Kalau Bu Guru lagi menjelaskan, tolong diperhatikan. Nanti ada waktunya kalian boleh bicara. Silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi udah paham ya apa itu teks rekon? Sudah? Ada yang tidak paham? Jadi kesimpulannya adalah teks rekon menceritakan pengalaman masa lalu. Yang kedua, disusun secara urut atau kronologis. Terus yang ketiga, Memiliki 3 struktur utama. yang pertama, Orientasi. yang kedua, Urutan peristiwa. yang ketiga. Reorientasi. Sudah paham semuanya ya? Jadi kalau saya kasih tugas bisa mengerjakan ya. Bisa. Tugas yang akan datang minggu depan, kalian membawa gambar foto pribadi, boleh pengalaman pribadi kalian waktu kecil atau pengalaman lomba atau apapun yang menurut kalian momen bermakna, dibawa lalu deskripsikan foto tersebut. Masih ingat kan? Masih. Jadi nanti fotonya di print A4, terus di belakangnya ditulis cerita yang sebenarnya dari foto tersebut. Berarti yang pertama ada apa di paragraf pertama? Orientasi. Terus di paragraf selanjutnya ada urutan peristiwa. Yang ketiga ada reorientasi. Di urutan peristiwa itu boleh kalian pakai beberapa paragraf, nggak harus satu paragraf. Boleh kalian pakai beberapa paragraf, gak harus satu paragraf aja. Biasanya kan urutan peristiwa panjang ya teman-teman. Kayak kalian menceritakan liburan kemana, harus diceritakan secara runtut, mulai dari berangkat, terus kegiatannya di sana apa aja, dan sampai pulang. Nah itu dalam urutan peristiwa harus ada waktu. Waktu itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan jam ya. Jadi biasanya di paragraf pertama itu akan ada tanggal, tahun, bulan. Nah, perbedaan di paragraf urutan peristiwa ini menggunakan waktu yang lebih spesifik. Contohnya jam 7, jam 8, jam berapapun yang kalian mau. Yang penting urutannya kronologis, tidak boleh diloncat-loncat. Nah, setelah kalian membuat teks rekon, Bu Guru meminta kalian untuk dibacakan di depan ya. Siap? Jadi dalam bahasa Indonesia ini kita harus bisa apa?
public speaking, segalanya boleh Mbak. Jadi kamu nanti harus public speaking di depan ya, jangan malu. Kan kita bahasa Indonesia itu harus bisa berani berbicara di depan. Nanti Bu Guru nilai siapa yang tugasnya paling rapi. Bu Guru kasih hadiah. Mau hadiah? Boleh. Mau hadiah apa aja nanti ditulis aja ya. Nanti Bu Guru turutin. Udah paham semuanya? Kalau gitu Bu Guru kasih pertanyaan, siapa yang cepet angkat tangan nanti boleh keluar duluan. Kan habis ini istirahat. Nah nanti kalau bisa jawab boleh keluar ya. Yang pertama, apa sih tax recon itu? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo guys, istirahat lo kalau gak bisa angkat tangan. Gak bisa keluar ini nanti. Kita di sini sampai jam berapa? Ya Mbak, apa tax recon? Teks yang menceritakan peristiwa yang pernah Alami. Ya betul sekali, berarti Mbak Amalia tadi mendengarkan waktu Bu Guru menjelaskan. Nah yang kedua ada struktur tax recon. Ada berapa? Ada 3. Angkat tangan dong, siapa yang mau jawab angkat tangan. Mbak Rika. Ada 3 ya. Ya. Mbak Widya, apa aja yang pertama? Orientasi. Urutan Apa ayo? urutan peristiwa. Iya, urutan peristiwa dan Reorientasi. nah, di orientasi itu apa aja isinya Mbak? Kesimpulan, betul. Selain kesimpulan ada apa Mbak Putri? Ungkapan hati penulis.